Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi Ibu Nafasa Hafasadena Eskom Ensos. Dan tak lupa teman-teman dari Prodi KPI. Saya Warga Tuliana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam kelompok. Berbicara mengenai kepemimpinan, kepemimpinan sendiri berarti orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Tugas pokok seorang pemimpin ialah melakukan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Adapun fungsi kepemimpinan yakni tugas utama atau tugas pemimpin organisasi yang pertama adalah pengambilan keputusan, yang kedua mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, kemudian mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal antara bawahan dan atasan maupun secara horizontal antara bagian atau unit kerja, serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian fungsi kepemimpinan, yakni yang pertama fungsi instruktif. Fungsi instruktif berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang-orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultasi sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipan. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan tugas fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang-orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi delegasi ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam kondisi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Kemudian gaya kepemimpinan. Antara lain authoritarian atau otoriter, di mana gaya otoriter ini merupakan gaya atau hukum atau peraturan yang tidak dapat diubah. Seorang pemimpin dalam gaya authoritarian ini biasanya menyandarkan diri pada aturan, monopoli, tindak komunikasi, dan seringkali meniadakan umpan balik dari anggota lainnya.
Kemudian yang kedua, bureaucratic atau birokratik. Gaya ini pemimpin bertindak sebagai pengawas atau supervisor dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Pedoman gaya ini, gaya kepemimpinan ini adalah organisasi, bukan diri seorang pemimpin seperti dalam gaya authoritarian. Seorang pemimpin birokratik memandang hubungan sosial sebagai hal yang tidak memperhatikan persoalan-persoalan antar pribadi yang dihadapi para anggotanya. Pemimpin birokratik cenderung berkomunikasi melalui saluran tertulis secara resmi. Kelompok yang memakai gaya kepemimpinan ini akan lebih produktif sebab segala sesuatu terorganisasi dengan baik, namun ada kecenderungan dari anggota kelompok untuk bersikap apatis. Yang ketiga, gaya diplomatik. Pemimpin yang menggunakan gaya diplomatik adalah seorang manipulator, artinya ia melaksanakan kepemimpinannya supaya menjadi pusat perhatian para anggota kelompoknya. Pemimpin yang diplomatis cenderung untuk sedikit menggunakan kontrol atau setidaknya lebih halus dalam memakai kontrol tersebut dan lebih luas dibanding pemimpin authoritarian. Kemudian yang terakhir, gaya laissez-faire atau group center. Gaya ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Tindak komunikasi yang menghubungkan kontribusi atau sumbangan pemikiran dari anggota kelompoknya. Jika tidak ada yang mengendalikannya, kelompok yang memakai gaya ini akan menjadi tidak terorganisasi, tidak produktif, dan anggotanya akan apatis. Sebab mereka merasa bahwa kelompoknya tidak memiliki maksud dan tujuan yang tidak dicapai. Kemudian metode pengambilan keputusan dalam kepemimpinan, yakni yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Authority rule without discussion. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat, dalam arti ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya tidak percayaan para anggota kelompok terhadap keputusan yang ditentukan pemimpinnya. Sebab mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pendapat ahli. Authority rule after discussion. Seorang pemimpin kelompok oleh anggotanya diberi predikat sebagai ahli atau expert sehingga memungkinkan untuk memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota kelompok yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota kelompok lainnya. Kemudian yang keempat, metode kewenangan setelah diskusi, authority rule of after discussion. Metode keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama, karena metode authority rule after discussion ini pertimbangan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil melalui metode ini akan mengingatkan kualitas dan
tanggung jawab para anggotanya di samping di samping juga munculnya aspek kecepatan atau quickness dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu anggota kelompok akan bersaing untuk mempengaruhi pengambilan atau pembuat keputusan. Artinya bagaimana para anggota kelompok yang mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan berusaha mempengaruhi pemimpin kelompok bahwa pendapatnya yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Dan yang terakhir, kewenangan setelah diskusi. Yang terakhir kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi apabila semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok, di mana seluruh anggota kelompok akan mendapatkan atau meningkatkan kualitas diri seluruh anggota kelompoknya yang akan di mana anggota kelompok akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, seperti tanggung jawab para anggota kelompok dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu, metode konsensus sangat penting khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks. Demikian metode-metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.